Baik saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sosial dan masih bersama dengan narasumber kita saudara, masih membahas mengenai kawasan Geopark yang nantinya akan menjadi rute dari kegiatan Mas Selly atau bersepeda lipat. Nah, Pak Dedi, jelaskan kawasan mana saja nih yang masuk ke dalam kawasan Geopark ini sendiri? Ya, baik. Kawasan Geopark Nasional Maros Pangkep itu kurang lebih 74.000 hektar, mewilayahi kawasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Ada 50 destinasi atau titik kunjungan wisata yang ada di dalam kawasan ini. Salah satunya yang mungkin sekarang lagi happening adalah Ramang-Ramang. Okay. Nah, kemudian ada kawasan-kawasan purbakala seperti kawasan Leang-Leang dan kawasan Sumpat Bita yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan beberapa titik ini menjadi salah titik-titik stop point dari yang dikunjungi oleh nanti teman-teman sepeda dari acara Mas Selly ini. Oke, dan itu akan sekaligus mensosialisasikan ya lokasi-lokasi wisata tersebut yang ada dalam kawasan Geopark seperti itu. Nah, bagaimana bentuk sosialisasi pengembangan kawasan ini ke depan untuk menjadi tujuan wisata mungkin bagi masyarakat umum? Ya, tentu kita sementara punya program-program. Sekarang kita sementara melaksanakan membuat master plan Geopark Maros Pangkep bersama Kementerian Pariwisata dan seluruh stakeholder, tentu juga dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota Maros dan Pangkep, dan bantuan dari rekan-rekan stakeholder pariwisata dan komunitas seperti dari komunitas Pak Syam, dari SLIM. Di tahun 2020-2021 kita ditargetkan menjadi UNESCO Global Geopark. Wow. Ya, jadi kita berharap besar semakin sering kegiatan dari komunitas-komunitas dilaksanakan di dalam kawasan itu menjadi duta bagi Geopark sendiri memperkenalkan kawasan. Tentu ini kami sangat mensupport dari kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di SLIM. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Oke, selanjutnya kita ke Pak Robert nih dari Rodaling. Nah, seperti apa nih keterlibatan Rodaling sendiri bagi teman-teman untuk SLIM sendiri seperti apa? Untuk dari Rodaling kita akan support ada beberapa hadiah door prize untuk juga mungkin dalam mekanik yang diperlukan selama perjalanan. Itu mungkin kita akan support jika dari ada peserta yang mengalami kendala, itu dari kita ada mekanik untuk mensupport dalam hal servis sepedanya atau penggantian bannya atau hal-hal lain kendala yang dihadapi oleh sepeda peserta. Oke, menjadi sponsor tentunya ya. Oke, baik. Pak Robert, bagaimana sih jenis sepeda lipat yang cocok dengan medan yang menurut saya terbilang cukup jauh dan sulit begitu? Kalau medan yang cukup jauh kita sarankan kayak tipe turn first ini. Okay. Dalam arti dalam diameternya sudah besar dan ban dalam arti bannya yang kecil, itu dalam penggunaan di aspal itu akan lebih ringan. Okay. Jadi untuk menempuh jarak jauh itu tidak ada masalah sebenarnya. Baik. Nah, seperti apa sih kekuatan dari sepeda lipat ini sendiri? Karena kalau kita lihat bodinya ini sangat mungil begitu, sangat slim begitu ya. Okay. Kalau untuk bobot sendiri dari turn itu dia maksimal 105 kilo. Maksimal 105 kilo. Nah, kalau yang ini nih di sebelah saya ini tipe Polygon. apa? Ini kita dari Polygon ada 2 brand dimasukkan. Pertama sepeda lipat Polygon, yang kedua kita ada Melecton. Itu yang dipegang oleh Rodaling. Oke, baik. Nah, boleh kisaran harganya ini dari harga berapa sampai berapa? Mungkin yang di sebelah Pak Robert nih harganya berapa? Kalau di sebelah saya ini harganya 27.980. Oke. Kalau kita di range terbawah untuk tipe turn itu di harga 5.298. Kalau di Polygon kita ada yang terendah harga 4.020.000. 4 juta itu ada diskon nggak sih Pak? Ada. Bisa dilihat. Oke, itu bisa diatur di belakang ya. Oke, baik, kita kembali ke Pak Syam nih. Pak Syam, bagaimana sih caranya untuk ikut berpartisipasi atau menjadi peserta di event Mas Selly nantinya? Untuk persyaratan berpartisipasi di Mas Selly, yang pertama ya tentunya mempunyai sepeda lipat. Nah, tentu saja harus punya sepeda lipat paling utama gitu ya. Oke. Terus mempersiapkan fisik dan kelengkapan yang lainnya, terutama kelengkapan safety. Oke, baik. Nah, kelengkapan safety. Selain itu juga
untuk menempuh jarak yang seratusan kilo ini, yang pertama pesepeda itu atau goeser harus paling tidak rutin bersepeda. Harus rutin bersepeda. Makanya untuk event ini kita coba mengajak untuk penggemar sepeda lipat rutin untuk bersepeda agar bisa menempuh rute sejauh ini. Karena sebelumnya kita sudah pernah mengadakan event Jambore Sepeda Lipat Nasional, tetapi jaraknya hanya kurang lebih 40 km. Nah, dengan dasar itu kita buat event yang untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh sejauh 120 km ini. Nah, kami juga dari panitia optimis untuk event ini karena selain didukung oleh sponsor-sponsor yang lain, juga ada dari Rodaling yang memberikan dukungan. Nah, sehingga kita upayakan peserta itu senyaman mungkin dalam bersepeda. Apalagi rute kali ini yang kita tempuh itu melewati pemandangan yang eksotik di tempatnya Pak Dedi, sehingga peserta akan benar-benar puas dalam bersepeda. Bisa dijelaskan nggak sih Pak untuk rutenya sendiri nih nantinya akan melewati medan yang seperti apa, beratkah atau mungkin sama saja seperti yang ada di perkotaan? Ya, kalau untuk rutenya sendiri sama saja sebenarnya yang ada di dalam perkotaan. Jalur yang kita pilihkan itu umumnya bisa dilewati oleh sepeda lipat. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit lah. Kembali ke yang pertama itu bagaimana peserta bisa rutin dalam bersepeda untuk bisa menempuh jarak sejauh 100-an itu. 20 km. Oke, baik. Ya, nah, kita lanjut ke Pak Dedi lagi nih. Ini masih membahas mengenai kawasan geopark. Oke, mungkin boleh dijelasin sedikit nih. Untuk kawasan geoparknya sendiri ini kan sepertinya baru ya. Oke, bisa dijelaskan awal terbentuknya atau awal diakuinya kawasan ini seperti apa? Oke, kawasan geopark Maros Pangkep sendiri itu kita inisiasi di tahun 2015. Kita inisiasi sejak 2015, kemudian oleh banyak stakeholder, mulai dari karena di dalam kawasan geopark itu ada Taman Nasional, Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau, kemudian ada dari BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya, kemudian dari pemerintah provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros dan Pangkep. Kemudian di tahun 2017 setelah kita mengajukan pengajuan dosier ke pusat nih, ke Jakarta, di 2017 November kemudian kita diakui sebagai National Geopark bersama dengan 5 geopark yang lain yang ada di Indonesia. Ada termasuk Geopark Raja Ampat, Bojonegoro, Belitung, dan yang lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Oke, kita ke Pak Syam lagi nih. Pak Syam, ada gambaran mengenai hadiah atau door prize yang nantinya akan diberikan nggak sih? Iya. Tahan dulu Pak, jangan dijawab dulu. Saudara, jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sulsel. Ya.